Di tengah riuhnya geliat industri batik di tanah Jawa, nama-nama besar seperti Jogja, Solo, dan Pekalongan memang mendominasi pasar. Namun di timur Pulau Jawa, tepatnya di Kota Malang, hadir sebuah batik yang tak kalah menggugah, yaitu batik Malangan. Sebuah kekayaan visual dan kultural yang pelan namun pasti mulai memperlihatkan jati dirinya. Salah satu sentra batik Malangan terletak di Kampung Celaket, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Disinilah batik tulis Celaket lahir dan berkembang. Ira Hartanti bukan hanya pengusaha batik, ia adalah penjaga warisan. Saat kecil, ia menyaksikan neneknya dan warga sekitar membatik untuk dipasarkan di pasar besar Malang. Namun seiring waktu, tradisi itu meredup dan nyaris lenyap. Pada 1996, Ira memutuskan untuk tidak membiarkan budaya itu punah begitu saja. Ira pun mulai menggali kembali tradisi membatik di kampungnya. Awalnya kenapa bikin batik ini? Pengennya sih punya usaha. Karena harus kerja di rumah itu gimana ya gitu loh Mbak. Pengennya cuma punya usaha aja, tapi apa gitu. Saat itu di tahun 2006 itu kita itu kehilangan ini budaya kita itu seolah-olah hilang. Batik itu kemana? Iseng nonton TV, tiba-tiba batik itu milik Malaysia, batik itu milik Singapura, pokoknya luar negeri. Sementara di tempat kita tuh ada batik gitu loh Mbak. Ibu, apa sih yang membedakan batik cap Malang atau batik khas Malang dengan batik-batik yang lain, Bu, daerah lain? Mungkin motifnya aja kali Mbak, mungkin motif yang pertama mungkin motifnya aja. Jadi khas daerah masing-masing tuh punya motif sendiri-sendiri. Khasnya mereka apa? Kalau di Malang kita punya topeng, punya tugu Malang, punya teratai. Karena teratai kenapa? Karena teratai kan biasanya udah banyak ya. Kenapa kita ambil teratainya itu? Karena di ini loh Mbak, di Balai Kota itu kan banyak bunga teratai juga. Nah itu katanya cerita dulu itu bunga teratai itu sukanya kesenangan bunga Putri Kendedes waktu dulu itu. Cerita sejarahnya seperti itu. Ini udah ada topengnya, kita padu dengan bunga teratainya Mbak. Oh, jadi tadi yang tadi Ibu bilang bahwa bunga teratai tadi ya itu ya Bu, iya. Jadi kadang kan ada juga yang dari orang Malang sendiri, saya nggak mau topeng, saya bunga, jadi kita kasih yang bunga teratainya. Jadi nanti ada spesial cuman bunga teratai tanpa topeng nanti Mbak. Oh, jadi ini diperpadu-padakan dengan motif-motif lain aja gitu ya Bu ya. Ternyata Kampung Celaket bukan sembarang kampung. Sejarah mencatat daerah ini telah dikenal sebagai pusat tekstil sejak masa Kerajaan Pamulung di bawah Raja Empu Sindo pada tahun 927 Masehi. Batik tulis Celaket dikenal karena keunikannya. Para pebatik di sana menciptakan motif dengan simbol khas Malangan, seperti ikon landscape kota, cerita rakyat, hingga filosofi lokal. Pewarnaannya pun berani, coraknya tegas dan ornamennya mendobrak pakem-pakem batik klasik. Mbak, saya boleh coba untuk canting juga kan nih Mbak? Bunga teratai ya? Boleh. Oke, wah saya mau coba canting batik tulis bunga teratai. Coba ya Mbak ya. Iya. Ini lilinnya sudah diambil tadi ya? Iya. Lilinnya sudah diambil, jadi saya tinggal ngikutin pola yang udah digambar di kainnya. Untuk menjangkau pasar yang lebih luas, Ira pun mulai mengembangkan batik cap. Oke, saya mau coba sekali lagi. Ini namanya batik cap. Kalau tadi batik tulis, kalau ini namanya batik cap. Jadi tinggal dicap-cap kayak cetakan aja gitu. Nah, ini udah percobaan ketiga. Hasilnya bagus lah.
Kira-kira ada kesulitan nggak Bu dalam memperkenalkan batik ke orang-orang di luar sana? Awal-awalnya memang kita butuh waktu ya Mbak ya, karena kan memang batik itu sebenarnya identik dengan yang sudah sepuh tadi yang saya katakan. Tapi dengan dengan anak-anak muda sekarang, dengan kepandaiannya mereka berfashion, dengan cara mereka menggunakan pakaian-pakaian, jadi bisa dimodif-modif yang, tapi awalnya memang susah Mbak. Batik tulis Celaket bukan hanya milik warga Celaket. Ia telah menjadi bagian dari wajah baru batik Indonesia. Sebuah pernyataan bahwa tradisi bisa tetap hidup asal ada yang mau merawatnya.